Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali berjumpa di pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar melakukan kegiatan sosial di masyarakat. Anak-anak, tentu sekali mungkin kalian sudah pernah melakukan kegiatan sosial ya. Mungkin dengan teman kelas atau dengan teman di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, membantu orang, ataupun ikut gotong royong, ataupun memberikan sumbangan kepada anak-anak yatim atau kepada teman-teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Nah, tujuan kegiatan sosial ini untuk memberdayakan terutama masyarakat yang sedang kesusahan atau sedang kesulitan, melalui memberikan juga modal sosial dan pelaksanaan kegiatan bersama untuk seluruh masyarakat. Terlebih di masa-masa pandemi ini, banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita, ya. Nah, tujuan dari kita melakukan kegiatan sosial ini tentu saja membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Kalau anak-anak yang sekarang ini, kalian sekarang mungkin bisa belajar dengan baik ya. Di sekolah, kalian sudah disediakan tempat belajar, terus di rumah mungkin yang sedang belajar di rumah, kalian dilengkapi oleh orang tuanya dengan perangkat elektronik untuk mendukung belajar, ya, atau HP atau gadget. Kalian disupport, baik juga di sekolah. Kalian bisa menikmati fasilitas itu dengan baik dan kalian sangat harus bersyukur. Nah, tetapi walaupun dengan demikian, masih banyak teman-teman kalian yang belum bisa menikmati fasilitas-fasilitas pendidikan yang kalian sudah nikmati. Jadi, kita punya tujuan nih untuk berbagi kepada teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Coba kalau kalian lihat, perhatikan gambar ini, bagaimana anak-anak jalanan di sana harus bekerja keras, ya. Mereka harus bekerja keras karena mungkin orang tuanya sedang kesusahan, ya, tidak bekerja, dan sungguh kasihan mereka akhirnya harus bekerja, membanting tulang, ya, membantu orang tuanya, sedangkan yang lain sekolah. Jadi kita punya tugas nih, bagaimana supaya kita bisa sama-sama mengecap pendidikan itu bersama-sama. Kita punya tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup kita ya di masyarakat, terutama masyarakat yang sedang kesusahan ya. Nah, kegiatan sosial dapat dilakukan melalui contohnya pemberian modal bagi yang pelaku usaha ya, usahanya yang sedang kesulitan, ataupun pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan seringkali nilai untuk berobat saja kan biasanya mahal ya. Nah, kalau bisa dibantu dengan pelayanan kesehatan seperti pengobatan gratis ataupun pemberian beasiswa bagi murid atau siswa yang sedang membutuhkan bantuan atau penyuluhan dan kegiatan bersama seluruh masyarakat yang dilakukan dengan cara swadaya dan terus berkelanjutan ya. Jadi dengan melakukan pemberian modal ataupun pelayanan dapat mendukung orang yang sedang membutuhkan pertolongan ataupun memberikan beasiswa bagi orang yang sedang membutuhkan sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan mungkin di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan sekitar kita. Contohnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, bisa kita menjenguk
ataupun membawakan bingkisan untuk orang yang sakit ya, seperti di rumah sakit. Nah, kita bisa lakukan ke sana untuk memberikan bantuan. Yang sekarang ini memang karena pandemi kita mungkin agak kesulitan untuk melakukan. Tapi berbagai cara pasti ada caranya, ya. Terus menyumbang ke anak-anak yatim ya di panti asuhan. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah melakukan ini ya. Ini salah satu kegiatan sosial yang bisa kita lakukan. Nominal yang kecil sangat berarti bagi mereka yang ada di panti asuhan. Karena mereka pastinya sangat membutuhkan itu. Nah, bagaimana kalau di lingkungan masyarakat? Kita bisa ikut kerja bakti ya, membantu kalau ada gotong royong, kita bisa ikut mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan ya. Tidak perlu yang pekerjaan yang keras sekali yang membuat kita sampai kecapean atau kelelahan. Masih banyak yang bisa kita lakukan yang sekiranya gampang atau mudah kita lakukan. Dan juga bisa kita lakukan mengumpulkan botol-botol bekas. Ini sangat sederhana sekali ya. Mengumpulkan botol bekas, lalu dijual dan disumbangkan kepada anak-anak jalanan atau pengemis dan sebagainya. Nah, kegiatan sosial ini sudah pasti punya tujuan. Nah, tujuannya untuk meringankan beban kehidupan. Ya, tujuannya untuk meringankan beban kehidupan. Yang mana orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan sudah pasti butuh ya bantuan. Ketika kita melakukan kegiatan sosial, contohnya ke panti asuhan, sudah pasti mereka karena membutuhkan sehingga mereka mendapat keringanan ya, mendapat keringanan. Jadi mereka tidak lagi harus sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, kalau kalian lihat contoh gambar ini, bagaimana mungkin kalian pernah diantarkan oleh naik beca atau bapak tukang ojek, kalian bisa melakukan kegiatan sosial kepada mereka, memberikan makanan, walaupun sedikit, tapi itu sangat membantu mereka, sangat meringankan beban mereka, ya. Dan juga bekerja bakti seperti yang tadi sudah Mister jelaskan, dan juga menghibur orang yang kesusahan. Ternyata menghibur ini salah satu pekerjaan sosial juga, teman-teman. Ya, menghibur, memberikan dukungan, support kalau mereka dalam kesulitan, dalam kesusahan, ataupun kesulitan belajar, ya, kesulitan bergaul dan lain sebagainya. Orang yang demikian patut kita berikan penghiburan, patut kita berikan support atau dukungan. Dan yang tidak lebih lain adalah menjalin kekeluargaan. Nah, tidak sampai kita hanya memberikan bantuan sosial, tapi kita juga bisa menjadi keluarga bagi mereka secara tidak langsung. Mungkin kegiatan-kegiatan sosial ini kelihatannya memang sederhana, tapi bisa berdampak besar bagi kehidupan orang yang kita bantu. Mungkin sedikit atau nominal yang kecil yang kita bisa berikan, kita bantu kepada orang yang sedang kesulitan. Tapi bagi mereka itu sangat berarti sekali. Nah, itu tadi tujuan kegiatan sosial ya, untuk meringankan beban kehidupan orang yang sedang membutuhkan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita, anak-anak, dan sampai jumpa kembali kita di pembelajaran selanjutnya.